Halo Sobat Pajak, kembali lagi di Edu Pajak. Di sini teman-teman udah tahu belum sih apa itu PPh 21? Kalau belum tahu, yuk kenalan sama PPh 21. Jadi teman-teman, PPh 21 itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi, mulai dari gaji, tunjangan, honorar narasumber, sampai uang pensiun. Intinya kalau kamu bekerja jadi pembicara atau punya penghasilan dari sebuah jasa, kemungkinan kamu bakal kena yang namanya PPh 21. Terus siapa aja sih yang jadi subjek dari PPh 21 itu? Jadi, di PPh 21 itu gak cuma pegawai tetap di perusahaan atau suatu instansi aja, tapi juga orang-orang yang nerima uang pesangon, pensiun, atau manfaat jaminan hari tua. Bahkan, mantan pegawai pun tetap bisa kena pajak ini kalau masih dapat penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Termasuk juga kamu yang ikut kegiatan dan menerima honor, misalnya jadi panitia, jadi narasumber, atau pengisi acara. Semuanya bisa kena PPh 21 juga loh. Nah, jenis penghasilan yang dikenakan oleh PPh 21 juga cukup beragam. Ada penghasilan tetap seperti gaji bulanan, dan ada juga penghasilan yang gak tetap kayak freelance, honor narasumber, atau bayaran kegiatan. Bahkan, penghasilan tenaga kerja lepas atau harian juga termasuk dalam objek pajak ini. Tapi tenang aja, gak semua penghasilan kamu bakal kena pajak. Ada beberapa yang dikecualikan, kayak bantuan sosial, sumbangan, zakat, klaim asuransi jiwa atau kecelakaan, warisan yang sudah dibagi, beasiswa, dan hibah yang bukan objek pajak. Terus berapa sih tarif PPh 21 itu? Jadi pajak ini tuh pakai sistem tarif progresif, yang mana semakin besar penghasilan kamu, semakin besar tarif pajaknya. Misalnya penghasilan kamu sampai 60 juta per tahun, itu bakal kena tarif 5%. Lalu penghasilan antara 60 sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Dan seterusnya sampai penghasilan di atas 5 miliar yang dikenakan tarif 35%. Jadi sistemnya tuh berlapis dan selalu ada perhitungannya. Buat kamu yang bekerja di instansi pemerintahan atau aparat negara, tarif pajaknya juga beda. Misalnya PNS golongan 1 dan 2 atau anggota TNI dan Polri dengan pangkat Tamtama dan Bintara dikenakan tarif 0%. Alias bebas pajak untuk honorarium. Sementara untuk PNS golongan 3 atau perwira pertama kena tarif final 5%, dan pejabat negara seperti PNS golongan 4 atau perwira menengah dan tinggi dikenakan tarif final 15%. Nah, khusus uang pensiun atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus juga ada ketentuannya. Kalau total penghasilan dari UMP, THT, atau JHT masih di bawah 50 juta, maka tidak dikenakan pajak sama sekali. Tapi, kalau melebihi angka tersebut, maka dikenakan pajak sebesar 5% dari total penghasilan bruto. Jadi, kenapa sih kita tuh harus tahu soal PPh 21? Karena ini tuh soal uang kita sendiri. Kalau kita kerja dan dapat gaji, pasti ada potongan di dalamnya. Nah, PPh 21 itulah salah satunya. Dengan ngerti PPh 21, kita jadi tahu kenapa gaji kita tuh gak selalu utuh dan kemana larinya, biar gak cuma kerja doang, tapi juga paham cara ngatur keuangan. Yuk mulai melek pajak biar semakin siap jadi generasi yang cerdas dan bertanggung jawab.